Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Liga 1. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, diharapkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar berita Liga 1. Dan saksikan video ini sampai akhir agar mendapat semua informasi yang terkandung di dalamnya dan tidak sampai gagal paham terhadap apa yang Mimin sampaikan. Laga Super Big Match pekan ke-30 mempertemukan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya, di mana Arema FC menjadi tim tuan rumah dan Persebaya menjadi tim tamu, dan venue dari gelaran Big Match tersebut berada di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang akan dihelat pada tanggal 28 April 2025 mendatang. Diketahui Arema FC masih terjebak di posisi ke-9 klasemen sementara dengan total poin 42 dari 29 kali pertandingan, dan Persebaya Surabaya berada di posisi ketiga dengan raihan total poin 52 dari hasil 29 kali pertandingan, dan pada pekan ke-30 ini berpeluang menggusur Dewa United menjadi runner up sementara di Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Jadi tentu saja Persebaya akan bermain dengan sepenuh hati untuk menyabet 3 poin demi menggeser posisi Dewa United di runner up sementara. Sedangkan Arema FC harus menambahkan poinnya jika ingin terus memperbaiki posisi. Arema FC telah melewatkan 2 kali pertandingan dengan hasil kekalahan di pertandingan sebelumnya, yaitu kontra Persita Tangerang dan kontra Madura United. Setelah pertandingan versus Persebaya ini, Arema FC masih akan melakoni pertandingan versus Persis Solo dan Persik Kediri. Dan tentu saja masih ada 2 pertandingan lainnya, yaitu versus PSBS Biak dan Semen Padang di penghujung laga di Liga 1, atau lebih tepatnya berada di pekan ke-34 yang akan dihelat pada 24 Mei 2025 mendatang. Baik Arema maupun Persebaya akan menampilkan kekuatan penuh pada pertandingan kali ini. Namun yang ingin Mimin bahas dalam video ini adalah terjadi beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Sebelumnya, laga ini akan dihelat di Stadion Kanjuruhan. Namun karena berbagai macam pertimbangan termasuk rasa kemanusiaan yang ada bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang pernah terjadi di 2022 silam, yang juga mengusung materi yang sama, yaitu Arema FC versus Persebaya Surabaya. Lebih dari 130 nyawa melayang karena insiden tersebut, dan sampai saat ini masih belum ketemu titik terangnya bagaimanakah penyelesaian dari kasus hukum yang masih bergulir namun jalan di tempat. Maka dari itu, pentolan dari bonek pun sempat mengatakan bahwa pekan ke-30 nanti akan mengalah. Itu menjadi opsi terbaik bagi Persebaya untuk menunjukkan rasa simpatinya. Namun ini adalah pertandingan, bukan laga amal. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Ada banyak sekali spekulasi yang muncul dalam pertandingan Big Match kali ini, termasuk Saywar dan apapun itu yang bisa membuat laga ini menjadi semakin panas. Ketika Arema FC memenangi laga ini, maka itu akan dianggap sebagai hadiah dari Persebaya Surabaya yang memang sudah melontarkan statementnya melalui pentolan bonek akan mengalah demi rasa kemanusiaan yang ada dan memberikan 3 poin kepada Arema FC. Namun percayakah seperti itu yang terjadi, atau memang itu hanya statement yang dibuat-buat seakan-akan menjadi pesan terselubung bagi kedua belah tim? Sedangkan jika Arema imbang, maka akan timbul lagi persepsi, yaitu bermain aman, berbagi poin sajalah itu lebih baik. Karena ini laga Big Match, lebih baik dan damai jika bermain imbang dan hasilnya seri
Intinya berbagi 1 poin untuk masing-masing kesebelasan. Sedangkan jika Arema FC kalah, maka akan timbul lagi persepsi yang lain, yaitu tidak ada rasa empati dari Persebaya Surabaya. Ada lagi karena bermain Arema tanpa penonton, bermain jauh dari kandang Arema. Semua itu memang sudah ada jawaban masing-masing. Baik menang, seri maupun kalah, tetap akan mendapatkan cibiran dan hujatan. Lantas, apakah ini laga yang perlu disetting untuk menjaga keamanan bersama, yaitu dengan hasil skor imbang nantinya? Jika itu yang sudah disepakati, maka sudah tidak ada lagi rasa sportivitas yang ada. Seharusnya laga ini bisa bergulir dengan rasa sportivitas tinggi. Menang, kalah, atau seri itu pasti akan terjadi, dan itu sudah biasa terjadi dalam pertandingan sepak bola. Yang terpenting adalah nilai yang terkandung di dalamnya, tidak mengurangi semangat rasa juang, dan tidak merasa dijadikan boneka atau didikte oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Walaupun laga ini tanpa penonton, digelar jauh dari tempat kedua belah kesebelasan. Yang intinya ini harus berjalan sesuai dengan alurnya, bertanding sekuat tenaga untuk membuktikan diri secara sportif bahwa tim dari masing-masing kesebelasan layak untuk menang. Yang intinya permainan akan tersaji secara bebas, dan tentu saja dalam format sportivitas tingkat tinggi itu akan lebih menarik ketimbang adanya give seperti mengalah ataupun nanti malah dianggap kalah karena berbagai macam alasan, atau memang akan bermain imbang saja untuk menjaga stabilitas yang ada. Memang Saywar sudah merajalela di media sosial. Baik Aremania maupun Bonek Mania diharap untuk tidak terprovokasi terhadap hal ini. Bagaimana menurut kalian? Laga ini disetting atau bagaimana? Tergantung nanti bagaimana jalannya pertandingan yang akan dilalui Arema maupun Persebaya Surabaya. Pesan kami dari Aremania, jaga kondusivitas dan sportivitas yang ada. Jangan lagi ada statement seperti itu. Kalah, menang, ataupun seri itu sudah biasa, dan selalu junjung etika dalam bermain bola di lapangan maupun di luar lapangan bagi kedua belah kesebelasan untuk mendapatkan hasil yang bisa membanggakan bagi masing-masing klub. Thank you for watching. See you next time on the next video. Jangan lupa tulis atensi kalian di kolom komentar.